Halo pendengar semuanya, kembali lagi bersama saya Langit dan rekan saya Saya Bumi. di dalam podcast kita Gerda Gerda Podcast. Podcast. Ya, gimana kabarnya nih Kak Bumi? Kabar baik ya. Ini udah episode ketiga ya. Iya benar sekali, ini udah masuk ke episode ketiga kita. Kalau episode kedua kemarin kita sempat ngebahas tentang kenapa sih bulan Juni itu dijadikan sebagai Pride Month gitu ya. Nah, kalau untuk hari ini kira-kira apa nih yang bakalan kita bahas? Saya masih relate sama itu sih kayaknya ya. Karena kan ini masih Juni, jadi kita bakal rilis untuk 4 episode pertama ini di bulan Juni. Kita bahas bulan kebanggaan ini. Benar. Nah, untuk hari ini kita akan bahas, ini mungkin banyak aku juga mau say hi dulu nih, selain pendengar yang LGBT juga pendengar yang non LGBT atau hetero. Semoga kalau kalian ngedenger ini nanti mungkin kalian jadi banyak lebih tahu, karena kita akan bahas kali ini kenapa kita mesti bangga gitu loh. Jadi jangan sampai nanti menduga-duga nih, kenapa sih mesti bangga, apa sih yang dibanggain gitu-gitu. Benar. Jadi biar lebih paham, lebih mengerti, jadi nanti bisa berempati gitu. Benar sekali. Jadi di sini bukan kita bangga dalam arti kita pengen show off, kemudian menunjukkan kesombongan kita. Hey, I'm a gay. Hey, lesbian. I'm a no. Bukan seperti itu, tapi kita menunjukkan kita itu berhak dengan diri kita, pilihan kita, keputusan. Seperti itu. Betul. Jadi apa sih yang harus kita banggakan nih? Apa yang perlu? Apa dan mengapa kita harus bangga sebagai seorang LGBT nih Kak Bumi? Oke. Jadi aku bicara juga bukan personal ya. Jadi setelah kita ngobrol sama teman-teman, kenapa sih kayak yang mesti bangga? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu, bilang ini apaan sih parade bulan kebanggaan ini, kayaknya cuma ikut-ikutan doang kayak gitu. Di Asia ini ikutin doang gitu kan, pergerakan ini dari dunia barat kayak gitu. Ini kalian ini nggak ngerti sebenarnya, cuma ikut-ikutan euro apa sih, euforianya aja kayak gitu. Iya. Jadi banyak yang ngerti kayak gitu. Tapi sebenarnya ini penting banget. Bulan kebanggaan ini adalah bulan pengakuan. Artinya kalau misalkan kita dengar cerita dari teman-teman, yang nggak bangga seperti yang Kak Langit bilang tadi, bukan berarti kita mau sombong atau kayak show off kayak gitu. Dan sesuatu yang dalam artian negatif, tapi ini cuma mau bilang bahwasanya kita bangga menjadi diri sendiri. Di sini ada acceptance kayak gitu. Benar. Jadi kan banyak nih di wilayah atau di beberapa negara, mereka memang juga banyak yang kayak homofobik kayak betul gitu. Jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Nah, ketika nggak bisa jadi diri sendiri, dan itu bisa jadi salah satu bentuk nggak bisa bangga sama diri sendiri dong. Benar. Orang dia menjadi orang lain, ya gimana dia bisa bangga sama diri sendiri. Jadi Benar. selama hidupnya akan pakai topeng. Benar kayak sekali. Gitu. Jadi ketika bangga di bulan ini artinya adalah bangga menjadi diri sendiri, bangga tampil dengan apa adanya kamu, kayak yourself aja gitu loh, tanpa harus bertopeng atau menggunakan karakter lain untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu. Benar kali maksudnya. Oke, benar sekali. Jadi kalau seandainya kita dengar nih ya, juga Kak Bumi, kalau kita sering dengar tuh yang namanya FOMO, kemudian YOLO, ada satu yang terbaru dari hasil survei itu dia bilang namanya FOPO. Apa tuh? Nah, kalau FOMO ini, kalau FOMO ini kan fear of missing out ya. Kemudian kalau YOLO itu sendiri adalah you live once. Tapi kalau FOPO ini lebih kepada fear of people opinion. Jadi terkadang itu orang kenapa nggak berani menunjukkan sisi jati diri dia sendiri, itu karena itu dia tadi. Karena mereka lebih takut kepada apa sih yang akan menjadi opini orang lain terhadap baik itu tampilan dia, baik itu apa yang dia lakukan, atau apa yang dia pakai, atau apa yang dia gunakan. Itu seorang itu seringkali takut karena itu. Ditambah lagi dengan memang mungkin karena Indonesia ini sendiri belum begitu mendukung kali ya, belum begitu friendly dengan apa namanya istilahnya, dengan kehidupan atau
dunia LGBT kali ya. Dengan keberagaman ini ya. Betul. Tapi sebenarnya maaf aku potong Pak lanjutnya. Aku percaya bahwasanya sebenarnya kalau misalkan teman-teman di luar sana yang non LGBT mendapatkan informasi yang tepat kayak gitu, dan ini sekali lagi ya, maksudnya kita menyampaikan informasi ini kita nggak ada dan nggak punya kemampuan sama sekali untuk menyebarkan LGBT. Betul. Karena ini bukan sesuatu yang bisa disebarkan. Bener, bukan virus ya Kak. Nggak bisa gitu loh. Kayak gimana pun cara kita mau jungkir balik pun bikin seseorang yang LGBT jadi LGBT itu nggak bakal bisa gitu loh. Betul. Jadi kita cuma mau kasih tahu apa sih sebenarnya LGBT biar kamu dapat informasi yang berimbang. Jangan cuma dari media-media yang besar kemudian mereka mendiskriminasikan LGBT itu seperti apa, atau juga informasi-informasi dari orang yang sebenarnya tidak begitu paham tentang LGBT ini kemudian lebih banyak informasi negatifnya kayak gitu. Nah, kita mau kasih tahu itu nih ke pendengar. Benar sekali. Jadi dengan kata lain, kita harus menjadi apa adanya diri kita, tapi dalam batas yang normal, batas juga yang wajar, yang dimana kita jangan sampai melangkah atau melewati norma-norma yang ada di masyarakat. Karena kan saat ini kalau kita perhatiin ya, mendengar dan juga melihat dari curhatan-curhatan teman-teman kita yang ada di Indonesia, mereka itu kenapa nggak berani, nggak bangga dengan diri mereka, nggak bisa menunjukkan siapa mereka, itu karena jadi gimana tuh soal monkey teorinya Kak Bumi? Jadi kayak monkey teori itu, jadi ada seorang peneliti gitu, dia mau membuktikan bahwasanya intinya budaya itu bisa diciptakan sebenarnya gitu. Jadi kayak kalau mau lihat detailnya nanti mungkin pendengar bisa cek di YouTube dengan keyword monkey teori itu gampang. Nah jadi kita nggak bicara masalah monyet tangga dan hujannya. Jadi artinya kenapa ini kita tadi bicara masalah sosial ya. Jadi monkey teori itu relate sama kayaknya beberapa mitos yang ada di masyarakat kita gitu. Misalkan nih, kalau misalkan aku juga lihat beberapa informasi belakangan, beberapa hari ke belakang, itu kayak ada yang ada yang kelihatan ketahuan, maksudnya mereka sedang bercumbu gitu. Aku nggak bilang mesum ya, karena kan itu bercumbu, mungkin mereka pasangan. Ada yang bercumbu di dalam mobil di parkiran, kemudian dikejar sama satpam gitu. Dan di beberapa komentar itu kayak biasa lah ya, ada pro dan kontra. Yang pro bilang ya apa salahnya, mereka juga di mobil-mobil mereka kok gitu loh, nggak ada yang salah gitu. Tapi banyak juga yang komentar ini kan bawa sial dan lain-lain. Nah ini dia salah satu contoh real dari untuk teori si monyet tadi gitu. Banyak dari kita percaya bahwasanya ketika ada yang melakukan tindakan seperti itu ya, atau bercumbu di tempat umum, makanan atau mungkin di sebuah kampung, maka mereka akan dianggap membawa sial gitu. Sampai mungkin kalau misalkan Kalangit pernah dengar ada istilah cuci kampung kayak gitu. Jadi ada cuci kampung itu adalah untuk membersihkan suatu wilayah, let's say desa ya. Di desa itu mungkin ada orang yang memang bercumbu tapi tidak ada ikatan yang resmi seperti mungkin pernikahan dan lainnya. Nah mereka harus hukuman sosial adalah mereka harus dinikahkan meskipun mereka di bawah umur dan lain-lain. Mereka harus dinikahkan padahal itu udah kejadian ya. Tapi mereka harus dinikahkan, kemudian setelah dinikahkan cuci kampung karena mereka percaya bahwasanya itu akan bawa sial. Nah, padahal belum ada penelitian yang membuktikan bahwasanya kalau misalkan nih, let's say ada orang yang berhubungan seperti itu di suatu tempat dan itu bawa sial satu tempat itu gitu. Benar. Kita masih percaya gitu loh. Betul. Contoh teori yang masih banyak kita percaya sih. Tapi ya wajar lah ya. Kayak susah kita untuk memberitahu banyak orang bahwasanya untuk lebih realistik lagi. Kalau misalkan kakak lihat mungkin kayak di sosial media, ya sekarang lagi musim banyak yang cek kodam nih. Iya benar sekali, banyak sekali cek kodam. Aduh, cek kodam apa ya cek kodam? Bayar loh itu. Oh iya. Apa kita juga buka jasa cek kodam juga kali ya?
Ya, jadi memang kembali lagi kita kenapa harus membangga dengan diri kita, yaitu tadi kadang itu yang menjadi penyebab bahwasanya seseorang itu tidak bisa bangga, tidak bisa menunjukkan jati diri dia sendiri, diakibatkan oleh paradigma-paradigma atau hal-hal yang tadinya biasa saja kemudian dijadikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa, dalam arti bahwa kayak tadi teori monyet dan banana tadi yang tadinya orang lama melihat bahwasannya oh itu hal biasa saja, tapi kemudian uh, kalau ada yang baru lagi, ibarat orang lama tahu ini apa yang harus dilakukan, kemudian ada orang baru, kemudian orang baru melihat orang lama lakuin, maka orang baru akan mengikuti orang lama tersebut. Jadi sebetulnya budaya itu diikuti oleh orang baru mengikuti orang lama, dan itu akan terus seperti itu. Jadi akan terlahirlah dalam kehidupan sosial kita atau norma sosial budaya kita, sehingga hal yang sebetulnya belum dipastikan benar dan tidaknya akan menjadi sebuah kepercayaan yang kemudian membatasi kita atau teman-teman LGBT yang ada di Indonesia untuk bisa mengekspresikan diri mereka. Ini yang sebetulnya sangat-sangat disayangkan sekali ya, untuk bisa bangga dengan diri kita seutuhnya seperti apa. Ya, bener ya. Jadi kalau misalkan bahasa simpelnya mungkin kayak untuk di Indonesia kayak kenapa sih ada kan anak kecil, kalau kita bicara zaman sekarang anak kecil tuh banyak banget tanya ya. Mungkin nanti beberapa tahun lagi ketika mereka gede 10 tahun lagi mungkin semoga rantai kayak gitu bisa putus gitu loh. Rantai teori si monyet tadi gitu. Karena kenapa kalau sekarang kan kita tanya nih, misalkan kita nggak boleh ngelakuin sesuatu itu, ketika kita tanya ke orang tua kita, dia akan jawab atau ke senior ya maksudnya, ke senior mereka akan jawab ya udah emang kayak gitu aja dari dulu gitu. Bener. Tanpa tahu alasannya apa gitu. Bener, karena sudah menjadi turun temurun tanpa ada riset, tanpa ada mengetahui alasan pastinya. Kenapa? Misalnya ibu tanya ke nenek, kenapa begitu nek? Ya udah dari buyutmu begitu. Oh, oke. Oke, ya udah kan kita takut dibilang durhaka atau apa kan, ya udah. Betul sekali. Jadi sekali lagi kita harus bangga dengan diri kita. Kita tidak perlu harus takut dengan orang-orang yang mungkin mereka punya kecenderungan homofobi, dikarenakan memang mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan seorang LGBT itu seperti apa. Jadi kalau selain itu, kita kalau lihat lagi dari CDC News atau Center of Disease Control and Prevention, sebetulnya kalau dibilang orang kan banyak sekali stigma di masyarakat bahwasanya LGBT itu adalah orang-orang yang bebas, kehidupannya pribadinya tuh bebas banget, mereka bisa melakukan apa aja, mereka kalau udah ini liar banget, bahasa kasarnya seperti itu ya, liar banget. Tapi sebetulnya berdasarkan hasil survei dan penelitian dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention, itu menunjukkan bahwa orang-orang LGBT ini lebih cenderung menjadi orang-orang yang merasa kesepian. Karena apa? Itu tadi. Karena mereka nggak berani untuk terbuka dengan sosial mereka, kemudian mereka tidak berani untuk menunjukkan diri mereka. Mereka itu lebih menyembunyikan diri mereka, sehingga mereka itu lebih menjadi tipikal orang yang sendiri, sepi, kesendirian, orang-orang yang merasa kesendirian. Sementara hal berbeda dengan orang-orang yang menyebut diri mereka itu sebagai hetero. Justru orang-orang yang hetero ini memberikan dampak yang lebih buruk lagi, terutama untuk perihal kesehatan, seperti itu. Jadi, kalau kita bicara soal kenapa sih kita nggak harus bangga, kenapa sih kita takut bangga, kita nggak boleh takut bangga, karena kita melakukan, ya bangga aja dengan diri kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita tunjukkan diri kita sebetulnya, inilah kita, inilah pilihan saya. Tapi tetap, selama kita masih ada dalam jalur-jalur norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Gitu kali ya, Kak Bumi ya. Iya, benar, saya setuju banget nih. Jadi poin bangganya sebenarnya di situ, bangga menerima, kemudian untuk tidak menjadi orang lain, karena nggak enak loh, capek loh. Benar. Kita bersandiwara sepanjang hidup gitu loh. Benar. Ya kita paham nih pendengar ya, ini bukan hal yang mudah, apalagi kita tinggal di Indonesia, banyak banget tantangannya untuk jadi diri sendiri ini. Benar. Gitu. Banyak banget.
Jadi artinya ketika kita udah siap untuk berani menerima diri sendiri dan jadi diri sendiri, itu bukan cuma dalam lingkup keluarga atau teman-teman dekat nih. Betul, Jadi mungkin nanti berefek ke finansial, betul, pekerjaan kita, betul, bisnis, betul, luar biasa efeknya. Nah, betul sekali. tujuan kita pengen kasih tahu nih sekali lagi, semoga mungkin yang dengar ini juga banyak teman-teman LGBT nih, biar tahu sebenarnya apa sih gitu loh, apa yang harus ditakutkan dan apa itu LGBT, biar lebih berimbang aja gitu loh. Kayak kasihan sih sebenarnya ada keterbatasan untuk bisa mengekspresikan diri, kemudian juga pada saat mau mengekspresikan diri kita jadi banyak hal yang dirugikan gitu. Tapi Benar. pada dasarnya Kak Langit ya, aku Mm-mm. paham kenapa mereka takut gitu loh. Mereka dalam artian ini teman-teman non LGBT ya. Kalau misalkan nih mereka menganggap bahwasanya LGBT ini penyakit menular, ya Mm-mm. wajar dong takut. Kita juga takut dong. Ingat Betul, nggak zaman betul, corona kemarin? Kita benar. takut banget keluar rumah, takut banget kontak sama even itu temen deket nih. Kalau Jadi bahkan bukan hanya untuk teman dekat nih Kak Bumi, tapi ya keluarga aja sendiri itu harus betul. juga kita harus juga takut kan, kita waspada, nggak boleh apalagi satu udah tertular ya udah kita kunci dia aja di dalam kamar. Tapi LGBT bukan seperti itu teman-teman, dia bukan Iya. sesuatu yang menular yang bisa mengakibatkan kamu itu ketika kamu bersentuhan dengan dia atau ngobrol dengan dia kemudian liurnya itu dia Tapi ya sekali padahal di dia tidak seperti itu. Justru bergaul dengan atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman LGBT ini sebetulnya hal biasa saja. Kalau memang di dalam diri kita sendiri tidak punya kecenderungan LGBT, jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, apa sih yang harus ditakutkan seperti itu? Tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Selama seseorang yang berlabel LGBT atau seseorang ini dia juga tidak melangkahi aturan seperti yang tadi kita sebut di awal bahwasannya selama seseorang yang kategorinya sebagai seorang LGBT dan dia masih melakukan aktivitas secara normal tanpa harus melakukan aksi-aksi dan tindakan yang mengerugikan, why not? Berikan ruang biar mereka antara LGBT atau bukan LGBT itu bisa menikmati kehidupan yang sama, berinteraksi sosial yang sama, tanpa harus ada sekat pemisah atau rasa takut karena nanti kalau anak saya bergaul dengan si A karena si A itu gay, anak saya juga jadi gay. Tidak seperti itu. Justru biarkan mereka bergaul dan mereka bisa mengerti dan melihat lebih dekat lagi sehingga tidak ada diskriminasi seperti itu. Iya, setuju. Ini sebenarnya yang mereka harus jadikan perhatian kita ya, bukan mereka. Kita semua harus jadi perhatian adalah bukan masalah orientasi seksualnya, tapi adalah perilaku baik dan buruk. Betul. Gitu. Karena mau dia itu gay atau dia hetero, tapi kalau dia punya perilakunya yang buruk, ya sudah tetap buruk seperti itu. Kalau misalnya jangan nanti kalau kamu jadi gay kamu akan bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bejat. Lah, emangnya yang hetero enggak. Justru kita lihat kasus-kasus yang banyak saat ini terjadi justru yang melibatkan orang yang berlabel hetero tersebut. Jadi sebetulnya mau hetero, mau non-hetero, atau homoseksual itu tidak ada yang berbeda. Semuanya harusnya sama. Oleh sebab itu, kita di sini hanya mengencourage teman-teman semua untuk bangga dengan diri kalian, tapi tetap ada pada normanya. Biarkan orang lain itu tetap melihat kita dengan value kita sendiri, tanpa harus menganggap rendah kita, tanpa harus kita juga takut bahwasannya ibarat mereka punya derajat lebih tinggi daripada kita. Ya, kita punya level dan derajat yang sama. Oh iya, kemudian kalau Kak Bumi baca juga berita ya, ternyata salah satu negara tetangga kita ini sudah resmi menjadi atau undang-undangnya itu melegalkan adanya pernikahan sama jenis ya. Selamat teman-teman kita yang ada di Thailand ya. Jadi Thailand merupakan satu-satunya negara yang kemudian ada di Asia Tenggara yang resmi melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan juga untuk aturannya ini akan berlaku setelah 120 hari ke depan setelah undang-undang itu disahkannya. Jadi teman-teman yang misalnya punya keinginan mimpi untuk membangun rumah tangga dengan pasangan sesamanya, silakan.
Thailand is Iya. open now for you guys. Oh bisa. Meskipun bukan warga negara Thailand, datang aja numpang nikah kayak gitu bisa ya? Bisa dong, bisa kakak. Ya, nanti kita akan bahas kali ya untuk lebih lanjut tentang undang-undang pernikahan sesama jenis ini seperti apa sih mekanismenya. Oh menarik sekali. Iya. Perlu pakai bahasa Thailand kan nanti Oh. siarannya? Apa kita kudu panggil Jirayut kali ya? Oke. Mungkin itu dulu kali ya untuk sesi atau episode kali ini yang kita bahas. Jadi kita nggak mau banyak-banyak ngobrol kali ini. Kita hanya cuma ingin memberikan sedikit encouragement aja untuk teman-teman semua, terutama masih dalam suasana Pride Month kita di bulan Juni. Jadi untuk tetap menjadi diri kita sendiri, jangan pernah menjadikan diri kita seperti orang lain. Ingat bahwa fear of people opinion itu mungkin kita boleh mendengarkan opini people hanya sebagai masukan. Kalau memang misalnya dalam kehidupan kita ada yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, oke, kita bisa adjust. Tapi selama kalau kita melakukan semuanya itu sesuai dengan norma yang berlaku, kita tidak perlu takut, tunjukkanlah jati dirimu dan hiduplah seperti apa yang kamu pilih. Dan yang penting, kalian harus happy. Karena happy adalah dasar segala sesuatu. Kalau happy, kerjaan kita nyaman. Kalau happy, pundi-pundi duit itu datang lebih gampang. Seperti itu. Setuju banget ya. Jadi setuju banget sama kayak yang dibilang sama Kak Langit ya. Just be yourself, kemudian jangan minder, kemudian keep on the right track ya. Betul. Kita buktikan kepada dunia bahwasanya nggak semua LGBT yang ada di Indonesia ini itu jelek kayak yang ada di media massa. Betul. Atau juga kayak yang ada yang orang-orang kira tahu gitu. Jadi kita buktikan bahwasanya ini loh kita eksis dan ini kita dalam artian yang baik. Benar. Gitu. Berarti itu. Jadi sekali lagi tetap jadi dirimu sendiri, jangan pernah takut, and be yourself seperti kata kamu. Ya. Segitu aja kayaknya ya untuk episode ini pendengar. Sekali lagi kita ingetin juga untuk pendengar yang mungkin mau join, mungkin boleh nanti kirim DM ya, kayak sebelumnya yang udah pernah kita kasih tahu. Benar. Boleh DM di Instagram kita garuda.id. Iya. Di sana nanti kita akan ngobrol masalah schedule-nya. Benar. Dan kita bakal sharing bareng ya tentang ini. Benar sekali. So, tetap stay di channel kita, di podcast kita, karena setiap minggu kita akan hadir setiap minggunya untuk memberikan informasi dan juga berbagi cerita-cerita dari teman-teman kita yang mampir ke channel kita ya. Yap, betul. Ya udah kalau kayak gitu kita berdua pamit dulu pendengar ya. Jangan lupa yang belum follow, kemudian juga kalau di Spotify atau juga di Apple Podcast atau juga di YouTube belum di-subscribe juga boleh ya, like dan apapun yang bisa ngebangun konten ini biar jadi ruang aman untuk kita bersama. Benar sekali. Kalau begitu saya Langit pamit undur diri bersama rekan saya. Saya Bumi juga pamit. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. depan.